Patung gajah putih ini menurut legenda asal-usul yang diceritakan oleh Bapak Suseno, sesepuh desa Cepoko Sawit, merupakan gajah pembawa emas yang terperosok ke dalam tanah yang berlumpur dan berubah menjadi batu. Untuk kisah detailnya pengunjung bisa membaca saat berkunjung ke situs ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, di area bulak persawahan yang hijau dan asri di wilayah desa Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, terdapat sebuah bangunan yang cukup megah dan unik. Bangunan ini dikenal sebagai Monumen Gempa 2006 sebagai monumen peringatan atas terjadinya gempa yang memakan banyak korban dan kerusakan pada tahun 2006. Lalu keunikan apa yang ada di monumen ini? Silahkan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe agar DMTV semakin bersemangat dalam menghadirkan konten-kontennya. Pintu masuk ke Museum Gempa 2006 ini terletak di antara deretan pohon di tepian jalan, tepat di depan satu-satunya warung angkringan yang biasa juga tempat memarkir kendaraan pengunjung. Setelah melewati jalan berpaving, kita akan disambut tugu monumen yang indah dan penuh makna berwarna hitam membelakangi kompleks bangunan. Makna dari setiap relief maupun ornamen dapat pengunjung baca pada bagian sisi belakang dari tugu ini. Jika pengunjung perhatikan, banyak terdapat bebatuan tergeletak dari batu andesit dengan pahatan sederhana maupun profil sebagaimana biasa pada batu candi. Terutama pada bagian sisi kanan tugu dan di sudut depan pintu masuk bagian kanan. Memasuki pintu ini, bagian atas ruangan yang membentuk lorong ini dipenuhi dengan foto-foto tentang akibat gempa 2006 dan proses pembangunan museum. Sementara pada dinding kaca terdapat beberapa foto besar kegiatan seperti pembacaan puisi dan beberapa informasi tentang sejarah atau legenda yang ada di daerah setempat. Dalam ruangan berkaca, pengunjung dapat melihat etalase seni dan koleksi barang-barang masyarakat terdampak gempa maupun benda dan peralatan kuno yang biasa dipergunakan oleh masyarakat pada masa lampau. Bangunan ini juga dilengkapi dengan musola maupun toilet bagi para pengunjung. Yang unik dan menarik dari bangunan Museum Gempa dan yang membedakan dengan museum-museum gempa lainnya adalah terdapatnya sebuah situs di belakang tugu monumen dan masih dianggap keramat oleh masyarakat sekitar hingga saat ini. Dan letaknya di bawah permukaan lantai di sekitarnya sehingga memberi kesan unik dan penuh misteri. Menurut keterangan yang terpampang besar di salah satu dindingnya, situs ini adalah situs gajah putih, ada juga yang menyebutnya dengan gajah dekem. Patung gajah putih ini menurut legenda asal-usul yang diceritakan oleh Bapak Suseno, sesepuh desa Cepoko Sawit, merupakan gajah pembawa emas yang terperosok ke dalam tanah yang berlumpur dan berubah menjadi batu. Untuk kisah detailnya pengunjung bisa membaca saat berkunjung ke situs ini. Kisah versi lain juga dapat dibaca di poster yang ditempel pada dinding kaca hasil penuturan dari Bapak Kardio yang juga sesepuh desa Cepoko Sawit. Dikisahkan pada abad 9 hingga 10, yaitu pada zaman Mataram kuno, di kerajaan Prambanan terjadi persengketaan antar keluarga kerajaan. Karena persengketaan semakin meruncing, salah satu putra kerajaan, Pangeran Eling-Eling, melarikan diri dari kerajaan dengan membawa harta benda pusaka dan dinaikkan dengan seekor gajah bernama Liman Seto yang artinya gajah putih.
Dalam pelariannya, Pangeran Eling-Eling ditemani para pengikut setianya, diantaranya adalah Adipati Kornos Saputro atau Adipati Plosan dan patih kerajaan Prambanan bernama Potroyudo. Mengetahui Pangeran Eling-Eling melarikan diri, saudara-saudaranya mengejar ke arah kerajaan Pengging Sepuh. Menyadari hal tersebut, maka Patih Potroyudo menyabda gajah yang membawa harta benda tersebut menjadi batu. Sedangkan Pangeran Eling-Eling dan para pengikutnya melanjutkan pelariannya ke Gunung Rogerunting di sebelah utara Simowaleh. Ketika saudara-saudaranya sampai di kerajaan Pengging Sepuh, Patih Potroyudo mengatakan pada mereka bahwa gajah putih yang membawa harta benda telah menjadi batu dan harta yang dibawa disimpan di bawah tanah yang pintu gerbangnya tertutup oleh batu gajah tersebut. Apabila akan mengambil harta benda harus memindahkan patung gajah terlebih dahulu. Sebenarnya itu adalah merupakan tipuan yang dibuat oleh Patih Potroyudo. Harta benda yang ada di situ hanya sedikit dan yang banyak sudah dibawa ke Gunung Rogerunting. Roh Patih Potroyudo dan Adipati Kornos sampai saat ini masih ada di patung gajah ini. Roh Patih Potroyudo menjaga di belakang ekor gajah dan roh Adipati Kornos menjaga di sebelah barat laut. Dikutip dari solopost.com, pada tahun 1912 di Keraton Solo Kasunanan di bawah kekuasaan Pakubuwono X mengetahui bahwa ada patung gajah putih di desa Cepoko Sawit. Maka Pakubuwono X mengutus Pangeran Hadiwijaya untuk mengambil patung gajah putih itu dan dibawa ke Keraton Solo. Tetapi apa yang terjadi ketika Pangeran Hadiwijaya akan mengambil patung gajah putih itu? Gajah putih itu selalu turun ke bawah sehingga sulit untuk mengambilnya. Karena itu Pangeran Hadiwijaya bertapa di sekitar patung gajah putih itu selama 3 hari 3 malam. Akhirnya Pangeran Hadiwijaya mendapatkan firasat bahwa patung gajah putih itu tidak mau dibawa ke keraton, tapi gajah putih itu akan menunggu desa Cepoko Sawit sambil menjaga emas yang berada di bawahnya. Dan sampai sekarang patung gajah putih pun tidak jadi dibawa ke keraton Solo dan posisi patung agak menjorok ke dalam tanah karena Pangeran Hadiwijaya yang sebenarnya mau mengambil patung itu tapi tidak bisa diambil. Nah, mitra DMTV, demikian tentang keunikan Museum Gempa 2006 yang ada di Cepoko Sawit yang berbeda dengan museum-museum gempa lainnya. Hal ini tak lain karena keberadaan patung Gajah Ndekem yang tetap masih menyimpan misteri dan masih dikeramatkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.